diberkati Tuhan. Welcome to YHS Church. Percaya sepanjang minggu ini kita akan alami terobosan baru. Ada pemulihan, ada kemenangan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita ketika kita memuji dan menyembah Dia pagi hari ini. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Beracaralah di tengah-tengah setiap kami butuh Engkau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan pagi hari ini. Dan kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Sepanjang minggu ini biar kita menjalaninya bersama dengan Yesus. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Mari kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lambaikan tanganmu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yang mau berjalan dengan Yesus, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Amin. Kami mau berjalan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita saudara. Tanda kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setianya tidak berubah. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Katakan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Lambaikan tangan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus, sebab Yesus jalan kebenaran. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Sama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyanyikan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Come on. Mari sama-sama kita puji Dia, sebab Yesus jalan kebenaran dalam hidup kami. Amin. Sama-sama angkat tangan kita nyanyikan. Glory hallelujah, Glory, hallelujah. glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi nyanyikan. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory hallelujah, glory hallelujah, oh glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, namanya ada keselamatan kekal. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat keselamatan-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus kebenaran. Dan kami bebas karena kebenaran-Mu. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Hidup kami adalah milik Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau Tuhan, Ku ikut kehendak-Mu, anugerah-Mu Yesus. ku perlu Anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup Yesus, selama ku hidup, oh, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, kami mau menyembahmu. dunia tak bisa Takkan pernah bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. dari kasih-Mu Yesus. Selama ku hidup, Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. dunia tak bisa Jauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat sendiri katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup, ku bebas hati tetap kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kemana kami bisa lari dari kasih-Mu Tuhan? Kasih-Mu mengejar kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu Yesus. Yes Lord. Sekali lagi ini doa kami Tuhan. Kalau ku hidup Angkat suaramu katakan, bagimu, kami mau hidup bagimu. tetap Kami mau tetap menyembahmu. bisa Takkan pernah bisa. dari kasih-Mu. Kasih-Mu mengajar kami Tuhan. Oh, Selama ku hidup, selama ku ku hidup hidup, bagimu. kami mau hidup bagimu.
Engkau sumber kehidupan. Naralamaya, naralamaya, shanaralamo. Haleluya. Sekarang barala, 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 barala. Teruslah berkata-kata di hadapan Tuhan. Barala, barala, barala. Sekarang barala, 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 barala. Kira barala, 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 barala. Sakarala, barala, 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 barala. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Sekarala, barala, barala, barala. Sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Bapa hanya melalui Yesus, Engkau Tuhan. Dan dalam hadirat-Mu kami membuka kedua tangan kami. Tanda kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selama. Yang percaya panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai. Sekali lagi yang percaya katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, Kau yang panggil namanya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Yesus. Yesus, jalan kebenaran. Ora batas syara barala 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 barala. Kami percaya Tuhan. Tuhan, Kau yang ku percaya. Haleluya. Di dalam nama-Mu ada keselamatan, hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Hidup kekal untuk sekarang sampai selamanya. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya.
Yesus, kami tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkau segalanya dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami hanya berpusat kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Dan biarkan kami bisa raih setiap kebenaran melalui firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Karena kebenaran firman itu yang akan memerdekakan dan memulihkan kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami siap terima berkat melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Kungsi facai dulu. Buat saudara yang merayakannya. Ya, Happy Chinese New Year. Selamat tahun baru Imlek. Dan temanya hari ini adalah The Life Compass. Kenapa? Kehidupan ini butuh guidance. Kehidupan ini butuh tuntunan. Kenapa? Karena banyak hal dalam kehidupan ini kita nggak tahu. Sama seperti orang kalau tersesat, cuma satu sebetulnya yang dibutuhkan adalah mereka butuh kompas. Karena kompas itu bisa menunjukkan arah yang tepat. Nah, dalam rangka Imlek ini ada satu quotes dari quotes Chinese yang terkenal dan itu cukup menarik gitu. Kenapa? Karena dikatakan begini. 宁可 Bahasa 无 Mandarin. 才，不可无志； Nah, sekali lagi. 宁可无才，不可无志。 Itu daripada saya salah ngomongnya. Jadi intinya adalah dikatakan di sini, better to be without wealth than without wisdom. Adalah lebih baik tidak memiliki kekayaan daripada tidak memiliki kebijaksanaan. Berarti dengan kata lain, hikmat atau kebijaksanaan itu jauh lebih penting daripada kekayaan. Satu quote yang cukup baik dan saya cukup setuju. Hidup ini butuh hikmat untuk menjalaninya. Dan sebetulnya tentang hikmat ini Tuhan pernah bertanya kepada seorang raja yang namanya Raja Salomo. Waktu itu Tuhan bertanya, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Apa yang kamu mau untuk aku berikan. Dan Salomo minta hikmat. Dan Tuhan sangat suka dengan apa yang Salomo minta. Karena kemudian Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau meminta hal itu, minta hikmat, dan bukan meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu, atau nyawa musuhmu karena waktu itu lagi zaman perang. Jadi ini bicara tentang keberhasilan atau karir. Jadi karena engkau tidak meminta umur panjang, gak minta kekayaan, gak minta karir yang luar biasa, keberhasilan. Namun kau meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti keadilan, maka aku akan melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Tuhan memberikan. Sehingga Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ternyata Salomo menjadi raja yang paling kaya dan paling berhikmat di dunia. Jadi ternyata hikmat itu bisa membawa kekayaan juga. Kenapa? Ya orang yang berhikmat berarti dagangnya lumayan lah gitu. Karena otaknya jadi dia bisa mengumpulkan kekayaan juga. Sampai akhirnya Salomo adalah raja yang paling kaya dan paling berhikmat. Yang dicatat oleh Alkitab begitu. Dan lagi ditegaskan, dan Elohim mengaruniakan hikmat. Hikmatnya datang dari Tuhan. Dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo serta kebesaran hati sama seperti pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Zaman dulu orang dari timur atau kita kenal dengan namanya the wise man from the east. Atau orang Majus dari timur. Itu mereka terkenal dengan prediksinya yang luar biasa. Makanya mereka bisa tahu ada raja yang mau lahir yaitu Yesus karena mereka mempelajari ilmu perbintangan. Jadi karena itu mereka bisa memprediksi, intuisinya tajam lah kalau bisa bilang begitu. Tapi dikatakan hikmat Salomo melebihi segala hikmat Bani Timur. Dan juga melebihi segala hikmat orang Mesir. Peradaban Mesir salah satu peradaban yang paling modern pada zaman itu. Bahkan kalau kita lihat sampai hari sekarang itu piramid masih ada. Bagaimana itu bertonton batu mereka bisa susun begitu rupa tanpa kering pada zaman itu. Jadi untuk untuk perkembangannya itu orang Mesir itu hebat. Tapi dikatakan Salomo melebihi Bani Timur dan melebihi orang Mesir. Dan bahkan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Salomo lebih bijaksana daripada semua orang.
Berarti tidak ada manusia di dunia ini yang melebihi hikmatnya daripada Salomo. Kenapa? Karena di atas dibilang Elohim mengaruniakan hikmat. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Salomo. Contoh, ada cerita yang saudara juga mungkin pernah tahu. Ada 2 orang sama-sama baru melahirkan bayi. Dan mereka tidur dulu bareng mungkin begitu sama-sama rame-rame. Pokoknya singkat cerita besok paginya yang satu bayinya meninggal. Yang satu hidup. Dan ibu ini bilang yang meninggal itu adalah bayi kamu. Yang satu bilang enggak, yang meninggal itu bayi kamu. Tapi kan ini dekat saya, iya tadi malam mungkin kamu tukerin ini bayi. Singkat cerita mereka ribut. Dan dibawalah menghadap Raja Salomo. Waktu itu belum ada tes DNA. Jadi gimana membuktikan ini bayi ini punya ibu yang mana itu. Tapi Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa, sampai sekarang saya masih kagum loh dengan cara Salomo. Dia bilang apa? Oh gampang, panggil aja Algojo. Dan kemudian apa? Mereka ribut pengen bayi ini. Ya udah supaya gampang, bagi 2 aja, masing-masing dapat setengah. Setengah yang hidup dan setengah yang mati. Dan tentu saja ibu yang betul-betul tahu bahwa itu adalah bayinya yang masih hidup. Dia bilang apa? Jangan, udah kasih aja sama ibu itu. Dalam artinya lebih baik anak saya tetap hidup daripada dibagi 2 sama-sama mati. Udah kasih aja. Dan dari situ Salomo tahu bahwa apa? Inilah ibu daripada bayi yang masih hidup itu. Hebat sekali, luar biasa. Jadi hidup ini sekali lagi butuh hikmat. Bukan butuh kekayaan, tapi hikmat bisa mendatangkan kekayaan juga. Dan Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia ini. Tapi there is the sad end of King Solomon. Ada akhir yang begitu tragis dan menyedihkan menurut saya daripada Salomo. Karena Alkitab mencatat dan dikasih garis bawah di situ. Bahwa Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Namun Raja Salomo mencintai banyak wanita asing. Selain putri Firaun, jadi dia menantunya. Menantu Firaun itu dia, yaitu wanita-wanita Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Semua bangsa ini kita sering dengar kalau baca Alkitab, ini adalah bangsa-bangsa musuhnya Israel. Israel sering berperang dengan ini semua. Tentang bangsa-bangsa itu Yahweh telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu menikah dengan mereka, begitu juga mereka jangan menikah denganmu, karena sesungguhnya mereka akan mengarahkan hatimu kepada berhala-berhala mereka. Tapi Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Waduh, cinta itu buta, life is blind. Ternyata cinta bisa mengalahkan hikmat. Dan kenapa? Karena ia mempunyai 700 istri. Wah, yaitu putri-putri raja. Serta 300 gundik. Jadi total semuanya 1000. Saya cuma berpikir, kalau dia mengadakan pesta pernikahan, 1 hari 1 istri. Itu dia butuh 3 tahun setiap hari pesta pernikahan. Karena 1000, 1 tahun 365 hari. Belum lagi kalau hari ini dia tidur dengan istri yang satu, dia akan ketemu lagi dengan istri yang sama setelah 3 tahun. Saya nggak yakin dia hafal semua istrinya. 1000. Wah, dan kemudian Alkitab menulis dan istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Dan hasilnya, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik, Tuhan memberi label atau label kepada semua raja-raja. Raja ini dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Salomo labelnya adalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Menyedihkan sekali. Dan tidak sepenuh hati mengikuti Yahweh seperti Daud ayahnya. Maka Yahweh menunjukkan murkanya kepada Salomo. Tuhan marah? Marah. Kenapa alasannya salah satunya Tuhan marah? Karena hatinya telah menyimpang dari Yahweh Elohim Israel yang telah menampakkan diri kepadanya 2 kali. Ada di sini yang Tuhan pernah menampakkan diri? Sekali aja. Kepada saya belum pernah. Dan kepada Salomo Tuhan menampakkan diri 2 kali. Jadi bukan alasan bahwa Salomo gak kenal siapa Yahweh itu. Siapa Tuhan? Kalau sekali, ya mungkin dia masih meragukan. Ini siapa yang kemarin ya? Yang
menampakkan diri kepada saya. Tapi kalau udah 2 kali, berarti saya yakin Salomo itu tahu persis siapa itu Yahweh, siapa Tuhan yang memberi dia hikmat. Dan bukan hanya itu, karena setelah menampakkan diri, apa yang kemudian Tuhan bilang? Karena hatinya telah menyimpang dari Yahweh Elohimnya yang telah menampakkan diri kepadanya 2 kali dan yang telah memberi perintah. Tuhan kasih perintah, menampakkan diri dan kasih perintah, udah ngomong nih. Memberikan perintah kepadanya mengenai hal ini supaya jangan katanya mengikuti ilah-ilah lain. Tetapi problemnya ia tidak mentaati apa yang diperintahkan Yahweh. Dan hasilnya apa? Tuhan bilang, aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu lalu memberikannya kepada hambamu. Kung jena. Dikasih kepada hambanya. Dan sejarah mencatat kerajaan Israel akhirnya terpecah. Dari 12 suku Israel. Tinggal sisa 2. Yang akhirnya turun kepada anaknya Rehabeam. Sedangkan 10 akhirnya jatuh kepada hamba daripada Salomo, Yerobeam. Yang 2 aja ini karena dibilang Tuhan melihat Daud ayahmu. Karena Tuhan pernah janji kepada Daud. Aku akan menegakkan kerajaanmu bahkan sampai selama-lamanya. Karena Yesus anak Daud. Betapa tragisnya akhir daripada hidup Salomo. Padahal Salomo adalah orang yang paling berhikmat di dunia. Tapi maaf, menurut saya dia melakukan hal yang paling bodoh. Tuhan udah menampakkan diri 2 kali. Tuhan udah ngomong juga jangan. Dan dia sudah diberikan hikmat dari Tuhan dan kekayaan yang begitu. Melebihi daripada semua orang dan semua raja yang pernah ada hidup di bumi. Dengan hikmatnya, kan orang paling berhikmat. Kok bisa melakukan kesalahan yang paling bodoh? Waktu saya baca ini, saya jadi merenung. Saya bukan orang yang paling berhikmat di dunia. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib kita? Kalau orang yang paling berhikmat aja bisa gagal. Dengan hikmat yang begitu rupa tapi melakukan hal yang begitu bodoh. Bagaimana dengan kita? Dan Salomo menulis 3 kitab di Alkitab. Kitab Amsal, kitab hikmat. Dan kemudian kitab pengkhotbah. Karena dia suka khotbah. Dia ceritain semua pengalaman dia dengan hikmatnya. Dan satu lagi Kidung Agung. Karena istrinya banyak. Tapi itu adalah hubungan dengan Tuhan sebetulnya, penggambarannya. Dan di pengkhotbah akhirnya dia mengakui, dia bilang begini. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat. Dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam. Orang sibuk siang malam. Kerja, cari hikmat. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Elohim yang dilakukannya di bawah matahari. Gak bisa ngerti. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Mencari hikmat ini. Ia tidak akan menyelaminya. Saya kasih kotak di sini. Walaupun orang yang berhikmat mengatakannya. Sebetulnya dia lagi bilang dirinya sendiri. Karena dia orang yang paling berhikmat. Dia tulis ini di kitab pengkhotbah. Sekalipun aku nih orang yang paling berhikmat, kata Salomo. Mengatakan bahwa ia mengetahuinya. Namun ia tidak dapat menyelaminya. Sebetulnya aku gak tahu. Gak ngerti tentang Tuhan. Kenapa bisa begitu ya? Kok tegang semua, saya lihat semua begini. Saya bukan lagi marahin. Kalau gitu intermezzo dulu lah kalau gitu. Coba kira-kira ini gambar apa? Oh, tebak kira-kira. Tadi di Diamond ada yang bilang bintang laut katanya. Ya mungkin ada yang bilang strawberry karena merah. Oke lah. Apa ini gambar apa ya? Cepet aja, ternyata ini gambar jengger ayam. Dan ternyata ayam ini lagi dilihat sama seorang anak, 2 orang anak tuh dari jendela.
Dan jendela ini ada di sebuah rumah. Rumahnya ternyata banyak juga di situ, satu perumahan mungkin. Loh, tiba-tiba ada tangan. Oh, karena ternyata rumahnya ini adalah rumah mainan. Dan rumah mainan ini ternyata ada tangan lagi di situ, jari. Ternyata itu cuma gambar. Dari seorang yang lagi tidur dan pegang gambar itu. Orang ini lagi tidur di kursi santai begitu. Dan ternyata dia ada di pinggir kolam renang. Kolam renangnya ada di mana? Ini kolam renangnya ternyata ada di sebuah kapal pesiar. Wah, ternyata kapal pesiar ini cuma gambar. Di iklan, gambar iklan di sebuah bis. Yang begitu ramai di sebuah kota. Kotanya padat sepertinya, hiruk pikuk. Ternyata cuma di TV. Yang lagi ditonton sama seorang di tengah gurun Arizona. Dari mana listriknya? Jangan tanya saya, itu cuma gambar. Dan ternyata ini apa ini? Ya ini ternyata cuma gambar juga. Dari sebuah perangko. Dari sebuah surat. Surat yang lagi dipegang oleh suku primitif di sebuah pulau. Pulaunya begitu terpencil, jauh. Sampai mungkin surat aja harus diantar naik pesawat gitu. Dilempar ke situ. Dan kemudian setelah lempar itu, antar itu surat. Kemudian pesawatnya ya mulai terbang lagi. Terbang keliling bumi, ke belahan buminya, sampai inilah dunianya dan inilah dunia. You are unbelievably small. Sebesar apa dunia? Sebesar itu dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Berarti sepinter-pinternya orang yang paling pinter di dunia ini, itu tidak akan melebihi sebuah titik di alam semesta. Sedangkan buktinya banyak hal yang kita pun gak tahu. Tadi aja saya kasih lihat gambar, kirain gambar ini, oh ternyata gambar itu. Kirain begini, oh ternyata begitu. Kirain begini, oh kirain ternyata begitu. Jangan jauh-jauh kalau saya tanya aja saudara apa yang akan terjadi di dunia tahun 2026 ini? Gimana prediksinya? Begitu masuk 2026 tiba-tiba emas naik. Wish harganya. Semua orang mulai ikut. Wah harus beli ini kayaknya tiba-tiba. Gubrak jatuh harga emas. Tapi 25%. Nah sekarang mulai naik lagi sedikit. Dan pertanyaannya. Bulan depan apakah akan tetap naik atau akan turun lagi? Menurut saudara? Saya tanya beberapa pengusaha. Ngobrol sama orang, rata-rata mereka bilang apa? Gak tahu. Bulan depan emas bakal naik atau turun? Saham akan naik atau turun? Gimana prediksi ekonomi dunia? Apa yang akan terjadi? Perang apa enggak? Trump udah mengirim kapal perangnya itu ke daerah Timur Tengah semua dan dia kasih ultimatum 2 minggu buat Iran. Untuk merespon. Apakah akan perang atau enggak? Gak ada yang tahu. Karena kita tidak maha tahu. Apalagi kita bukan orang berhikmat, bukan seperti Bani Timur. Tapi sekalipun Salomo hikmatnya melebihi Bani Timur. Katanya, orang Majus. Sebesar-besarnya hikmat dunia. Itu cuma sebesar titik di alam semesta. Lalu bagaimana dengan kita ya? Puji Tuhan, Tuhan kasih jawabannya. Di perjanjian baru Paulus menulis, Korintus. Makanya dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh. Supaya ia berhikmat. Udah, jangan sombong lah katanya. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Sebab ada tertulis ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui, saya kasih kotak lagi. Bahwa rancangan-rancangan orang berhikmat, yang hikmatnya menurut dunia ini orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berarti hikmat dunia ini adalah sia-sia. Orang yang paling berhikmat di dunia boleh merancangkan,
Tapi Alkitab sudah bilang, hikmat dunia sia-sia. Waduh, kita bukan orang paling berhikmat. Tapi Salomo aja bisa gagal, orang yang paling berhikmat. Kalau gitu, inilah kuncinya. Paulus menulis, supaya tidak seorang pun dapat bermegah di hadapannya, hadapan Tuhan. Tetapi oleh Dia, oleh Tuhan, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Elohim telah membuat, baca sama-sama, Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita dulu. Ayatnya dengan tegas berkata bahwa apa yang menjadi hikmat buat kita orang percaya? Kristus Yesus. Jadi kalau saudara merasa tidak berhikmat di dunia, gak masalah. Kabar baik, kita bukan orang yang paling pintar. Tapi kita punya hikmat. Kristus Yesus yang menjadi hikmat buat kita. Dan kabar baiknya, saya percaya Kristus Yesus sudah ada di dalam kita semua. Amin. Itu kabar baiknya. Meskipun saudara bukan orang berhikmat, saya kasih tahu orang hikmat dunia itu percuma, sia-sia katanya. Banyak hal yang kita nggak tahu, kita boleh pelajari pergerakan saham lah, harga inilah, perekonomian lah, makroekonomi ini itu, segala macam. Tapi tetap nggak tahu. Nah kalau gitu hidup butuh hikmat. Kalau gitu hikmat siapa yang kita pakai? Kabar baiknya kita punya hikmat Kristus. Itulah sumber hikmat buat kita. Itulah. Makanya Christ Jesus is our wisdom. Kita hidup hari ini dengan hikmat dari Yesus Kristus. Itulah hikmat kita. Bahkan Alkitab menulis sesuatu yang luar biasa. Keren sekali ini ayat. God has hidden all the treasures. Tuhan itu sudah menyembunyikan semua harta-harta. Harta apa? The treasures of wisdom and knowledge in Christ. Ternyata Tuhan sembunyikan semua harta, hikmat dan pengetahuan itu di mana? Di dalam Kristus. Makanya di dalam Kristus tersembunyi segala atau semua harta tentang hikmat dan pengetahuan. Wow. Dan kabar baiknya kita punya Kristus. Berarti kita punya hikmat yang melebihi hikmat dari dunia ini. Kita punya Kristus. Makanya ada satu kejadian dulu atau kisah. Satu ketika Yesus dari Nazaret mau pergi ke Yerusalem. Dan biasanya di Yerusalem dia tidur atau menginap di rumah Maria, Marta dan Lazarus di Betania. Karena itu jaraknya dekat. Sedangkan dari Nazaret ke Yerusalem itu kurang lebih 2-3 hari jalan. Kalau Yesus mungkin bisa 4 hari karena orang berbondong-bondong. Gitu. Dan zaman dulu belum ada telepon, belum ada WA, belum ada SMS. Jadi mau kasih tahu pakai apa? Surat ya mungkin ada, mungkin enggak. Mungkin ada sih. Gitu. Tapi paling enggak mungkin Maria, Marta itu baru tahu ketika Yesus sudah dekat. Dikasih tahu orang, itu Yesus mau datang loh ke Yerusalem, pasti nginep di rumah kamu. Waduh, mungkin Marta langsung sibuk, mereka langsung pikir, Yesus datang, waduh bikinin kopi dulu dong, bikinin teh. Ini bikin makanan, aduh belum ada makanan. Waduh tepung belum ada, beli tepung dulu dong, harus bikin roti. Ini harus begitu deh, tiba-tiba Yesus sudah datang. Mungkin. Begitu datang Maria langsung sambut Yesus. Yesus ayo duduk dulu Yesus. Begini langsung Maria tanya. Gimana perjalanannya? Dari kapan berangkatnya? Apa aja yang terjadi di sepanjang jalan? Mungkin Yesus cerita iya itu di jalan tadi ketemu orang buta tuh. Dan orang buta itu teriak-teriak Yesus anak Daud kasihanilah aku. Bartimeus akhirnya apa? Saya berhenti dulu. Kemudian apa? Saya datangi saya tumpang tangan. Dan akhirnya apa? Matanya celik lagi. Oh ya wih hebat Yesus. Terus apa lagi ceritanya? Iya kemudian ada orang lumpuh juga itu di jalan. Dan dia cerita gini akhirnya apa? Ya udah saya doain akhirnya itu dia bisa jalan lagi. Seru banget Yesus. Apa lagi yang terjadi? Iya itu ada orang pendek itu. Sakeus saya sempat nginep juga di rumahnya dulu itu. Dan kemudian begini wah cerita segala macam. Sedangkan Marta waduh dia sibuk itu bikin roti mungkin. Dan lagi bikin roti dia tiba-tiba ingat. Waduh itu spray di kamar belum diganti itu harus diganti. Yesus kan tidur di situ. Waduh gimana? Dia ganti dulu spray sambil panggang roti.
Tiba-tiba rotinya agak bau gosong, dia balik lagi. Dia siapin belum ini segala. Akhirnya apa? Dia datang ke Yesus dan dia agak sedikit marah. Kalau saudara lihat. Dia bilang, Yesus, engkau gak peduli. Aku begini sibuk. Sedangkan apa itu Maria dari tadi cuma duduk dengerin kamu. Kok kamu cuma diem aja sih? Gak suruh dia bantuin aku dong, katanya. Dan kemudian Yesus bilang apa? Dia bilang gini, tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta. You are worried and troubled about many things. Engkau itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. But one thing is needed. Cukup menarik. Karena Yesus bilang, ternyata yang perlu itu cuma satu. Ikuti gerakannya itu kayak gitu. Katakan hanya satu saja. Biar ingat, cuma satu saja yang perlu dalam hidup ini. Banyak hal yang baik, banyak hal yang baik. Tapi Yesus bilang begini, Mary has chosen the best part. Maria telah memilih bagian yang terbaik. It will not to be taken away from her. Dan itu gak akan pernah bisa diambil daripadanya. Apa yang Maria ambil? Apa yang Maria pilih? Dia pilih untuk duduk denger Yesus. Siapa Yesus? Hikmat buat kita. Berarti apa yang Yesus katakan, itulah yang membuat kita menjadi berhikmat. Dalam hidup ini banyak hal yang baik. Kita melayani, baik. Kita sekolah, baik. Kita ikut seminar motivasi, baik. Kita baca buku, kita belajar lebih banyak lagi tentang dunia, baik semuanya. Bukan tidak baik. Tapi saya mau kasih tahu saudara, one thing is needed. Yang saudara butuhkan sebetulnya cuma satu. Bukannya berarti ikut seminar, ikut motivasi, ikut belajar ini, belajar gitu, itu salah. Itu baik. Tapi musuhnya yang terbaik adalah baik. Karena Yesus bilang, cuma satu saja yang perlu dan yang terbaik. Mary has chosen the best part. Apa yang terbaik? Cari hikmat Kristus. Dengar apa yang Yesus ngomong. Kalau sampai Paulus ditanya, kalau tadi Tuhan tanya kepada Salomo, apa yang kamu minta dan kamu mau? Dan kemudian Salomo bilang, aku minta hikmat. Kalau Paulus sekarang ditanya, apa yang kamu minta? Saya yakin Paulus bilangnya begini. Karena apa? Ini dicatat di Alkitab. Satu-satunya yang saya inginkan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. I want to know Christ. Satu-satunya. One thing. Yang aku mau ialah supaya mengenal Kristus. Dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Tidak heran Paulus bisa menulis. Ternyata Tuhan sembunyikan semua hal, treasure, harta tentang hikmat dan pengetahuan. Disembunyikan di dalam Kristus. Karena Paulus bilang, memang yang aku mau cuman mengenal Kristus itu. Betapa dalamnya, betapa luar biasanya. Dan untuk mengenal, tidak ada cara lain selain spend time. Selain kita habiskan waktu bersama. Makanya time spent alone with God is never wasted. Saya kasih tahu saudara. Setiap saat, setiap waktu yang saudara habiskan bagi Tuhan. Itu bukan waktu yang sia-sia. Tapi ketika saudara lakukan itu, Tuhan sedang bilang, engkau sedang lakukan yang terbaik. Karena only one thing you needed. Cuma satu yang kamu butuhkan. Mengenal Kristus. Dan tidak mungkin bisa lebih mengenal selain kita spend time. Punya waktu lebih banyak. Dari mana saya tahu Bu Elisa sukanya kepiting. Dan yang paling suka kalau ditanya bukan capitnya. Itu batoknya. Karena berkali-kali makan yang diambil batoknya dulu. Dari mana kita lebih bisa tahu, lebih mengenal?
kalau kita nggak pernah bareng-bareng, nggak pernah menghabiskan waktu sama-sama. Kalau saudara mau berhasil tahun 2026 ini, saya kasih tahu saudara, spend more time. Kasih lebih banyak waktu lagi buat Tuhan. Saya khotbah ini di sebuah retret anak muda. Dan ada seorang anak muda, dia baru lulus dengan IP hampir sempurna, hampir 4. Dia computer science, begitu pinter sekali. Dan logical, saudara ngerti lah orang computer science gitu. Jadi begitu dia dengar kayak begitu, dia tantang, dia challenge dalam hatinya. Saya mau buktikan apa yang diomong benar apa enggak. Karena saya bilang, kalian buktikan. Kalau kalian tahun ini kasih waktu lebih banyak lagi buat Tuhan. Dibanding waktu-waktu sebelumnya. Hidup kalian akan lebih berhasil. Dan dia buktikan. Seminggu pertama dia bilang, dia buang semua tentang Tuhan. Minggu itu dia gak ke gereja. Saat teduh dia gak pernah saat teduh. Dia gak denger musik rohani. Dia denger musik dunia. Dia nonton film dunia semua. Pokoknya dia buang semua tentang Tuhan. Tapi di minggu kedua, ini orang memang agak gitu lah. Karena logical lah. Dia mau buktiin. Di minggu kedua, dia ganti semua dengan hal yang rohani. Dia gak nonton drakon, gak nonton ini, gak nonton itu, gak denger lagu ini. Dia denger semua lagu rohani, baca Alkitab setiap ada waktu. Pas dia habiskan semua waktu yang buat Tuhan. Dan kemudian dia baru nih, kesaksian ke saya, dia cerita. Saya aja gak tahu dia lakuin itu, nekat ini orang. Dan dia bilang apa? Kok tahu gak? Minggu pertama saya ini tangan saya itu suka basah. Jadi orangnya suka nervous, jadi suka keringetan. Selama seminggu itu selalu basah. Tapi selama minggu kedua itu gak pernah basah kata dia. Tenang kata dia. Terus uniknya lagi. Dalam 2 minggu ini sama-sama ada interview dari perusahaan. Karena dia baru lulus mau kerja. Ada interview kerja. Yang satu perusahaan nasional, satu perusahaan internasional. Jadi yang kedua ini sebenarnya lebih susah gitu. Dia cerita yang perusahaan nasional ini. Aduh, waktu interview pertanyaan-pertanyaannya gampang aja. Dia kayak bingung sekali jawabnya katanya. Sampai kacau. Sampai akhirnya selesai interview langsung orangnya bilang apa? Maaf ya kamu gak diterima. Tapi minggu berikutnya ini interview di perusahaan internasional. Pakai bahasa Inggris apa segala. Dia udah tegang, udah deg-degan. Itu yang interviewnya sampai bilang begini. Hebat jawaban kamu. Saya aja gak kepikir katanya. Sampai bisa bilang begitu katanya. Orang yang menginterviewnya sampai bisa bilang, hebat juga jawaban kamu. Saya aja gak kepikir. Dalam hati dia, saya juga gak kepikir bisa jawab begitu katanya. Dia cerita ke saya begitu. Saya udah buktikan kok katanya. Dan saya mau kasih tahu saudara, saudara buktikanlah. Buktiin kalau nggak percaya. Apakah semua waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan sia-sia? Tidak akan pernah. Karena apa? Kita butuh hikmat. Dan hikmat kita adalah Yesus Kristus. Hidup ini butuh Yesus Kristus. Amin. Saudara perlu tahu itu. Sebetulnya di perjanjian baru, di perjanjian lama pun sudah dikasih tahu. Apa kunci keberhasilan itu? Di Mazmur 1. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Zaman itu belum ada Alkitab. Yesus belum lahir. Zaman itu baru ada Torah. Baru ada Taurat. Makanya ditulisnya Taurat. Kalau sekarang mungkin dibilang apa? Firman Tuhan. Yesus gak ada lagi. Gimana seperti Maria bisa dengar. Tapi apa Yesus ngomong udah dibukukan. Ada dalam firman Tuhan. Itulah Alkitab. Kita bisa habiskan waktu untuk dengar. Dengar khotbahnya yang udah diomongin sama pendeta. Baca Alkitabnya. Nyanyi lagu rohani yang udah dinyanyikan itu firman Tuhan. Isilah hidup saudara. Cobalah mulai ganti hal-hal dunia dengan hal-hal rohani. Karena hikmat dunia sia-sia katanya. Tapi one thing is needed. Buktikan. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau sementara ini mungkin pagi-pagi saudara saat teduh, malam saat teduh lagi. Pagi baca 1 pasal, malam baca lagi 1 pasal. Coba buktiin. Karena dibilang sini kalau yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya selalu berbuah. Dan yang tidak pernah layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, itulah janji Tuhan. Whatever you do shall prosper.
Apapun yang kau lakukan akan berhasil. Siapa? Orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan merenungkan itu sepanjang hari, siang dan malam. Kenapa? Karena kunci keberhasilan kita adalah hikmat. Dan hikmat kita adalah Yesus Kristus sekali lagi. Buktikan itu. Karena the wisdom of man uncomparable with the wisdom of God. Hikmat manusia tidak sebanding dengan hikmat Tuhan. Kabar baik buat kita. Kalau kita bukan orang yang paling pintar. Apa kabar baiknya? Di pengkhotbah, Salomo udah bilang, lagi aku melihat di bawah matahari. Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Apakah yang cepat pasti menang? Belum tentu. Ada orang yang paling cepat kalah. Kenapa? 10 meter lagi. Tiba-tiba apa? Jatuh dia misalnya. Kesandung. Belum tentu yang paling cepat menang. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Apakah yang paling kuat di dunia ini pasti menang? Belum tentu. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Yang ranking 1 belum tentu kaya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Kenapa? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Time. Ada waktu, unsur waktu. Apa yang dihabiskan dengan waktu itu? Kenapa kita nggak tahu tentang dunia ini? Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi. Hikmat dunia bahkan tidak ngerti juga. Kata Salomo, nggak ngerti apa yang Tuhan lakukan di bawah kolong langit ini. Nggak ngerti. Tapi kita punya Tuhan yang tahu tentang masa depan. Tuhan tahu nggak kira-kira emas bakal naik apa nggak? Bisa nggak dia kasih tahu ke kita? Untuk beli atau untuk jual misalnya. Karena my unknown future, masa depan kita yang kita nggak tahu is in the hands of the all-knowing God. Ada di tangan Tuhan yang tahu tentang masa depan kita. Amin. Kita hanya butuh satu, one thing is needed. Yesus cukup buat kita. Makanya kadang saya cuma lihat ke atas. I just look up, smile and say. Kalau saya lihat kehidupan saya, I know that was you God. Saya tahu ini cuma Engkau Tuhan. Kenapa? Saya tutup dengan satu kesaksian. Waktu pertama saya ke Israel, udah lama banget itu. Waktu itu belum nikah, baru lulus juga. Belum tahu mau kerja apa, belum tahu mau kemana masa depan. Mau lamar kerja atau mau begitu apa segala. Dan saya ingat saya waktu itu ikut grup dari Singapura. Satu-satunya orang Indonesia. Jadi mereka sampai di Singapura, mereka keluar, saya transit tunggu penerbangan ke Jakarta. Dan pendetanya Pastor George Anadorai, dia temenin saya di situ sampai saya naik pesawat ke Jakarta gitu. Sampai boarding lagi gitu. Dan di situ kita ngobrol. Dan dia tanya apa segala, saya cerita. Gimana kamu kerjaan, gimana ini, apa jadi pikiran kamu apa segala. Tiba-tiba terus dia bilang gini. Saya tahu kamu banyak pergumulan yang harus diselesaikan mungkin. Kenapa? Kamu lagi pikirin tentang masa depan kamu, pasangan hidup kamu, untuk kamu membangun keluarga. Kamu juga mungkin lagi berpikir tentang keuangan kamu gimana, baru lulus ini semua. Untuk membangun gimana, untuk kerja, untuk apa dan lain-lain. Saya juga tahu kamu seorang pelayan Tuhan, mungkin kamu juga lagi mikir gimana pelayanan ya, siapa khotbah di mana, ada gereja yang mau undang enggak atau apa segala, gimana segala macam. Dia bilang saya kasih tahu satu hal aja buat kamu katanya. Kamu tidak perlu cari tahu tentang arah barat, arah timur atau arah selatan. Yang kamu perlu tahu cuma satu. Ketika kamu tahu arah utara dengan pasti, kamu akan tahu semua arah barat, utara, arah selatan, barat dan timur dengan pasti. Betul? Kita nggak perlu tahu arah yang lain. Tapi sekali kita tahu arah utara, semua ini kita tahu semua. Itulah dia kasih kompas. Dan buat saya, itu begitu berharga sekali untuk perjalanan hidup saya. Makanya temanya hari ini adalah Life Kompas. Dan kemudian dia kasih ayat ke saya. But seek first. Yang perlu kamu lakukan adalah carilah dahulu.
Cari bukan cuma sekedar find, temukan, bukan. Seek itu lebih dalam, gali betul-betul. Seek first, cari arah utama sepresisi mungkin. Kalau di sini dikatakan tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Makanya saya cuma bisa lihat ke atas. Tersenyum. I know it's you Lord. Saya bukan orang pinter. Saya bukan orang hebat. Bukan orang yang paling berhikmat. Tapi saya tahu Tuhan yang membuat kehidupan saya berhasil. Ketika apa? Ketika kita mau cari dahulu Tuhan. Dengar lebih banyak lagi. Kasih waktu lebih banyak lagi buat Tuhan. Dan saudara akan lihat. Semua aspek kehidupan kita mulai akan jadi lebih baik. Kalau saudara mau tahun 2026 ini jadi lebih baik. Kasihlah waktu lebih banyak lagi buat Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah hikmat bagi kita. Yang kita butuhkan just one thing. Cuma satu. Siapa? Yesus. Dan sebetulnya kita udah punya. Cuma sekarang saudara seek first. Gali lebih dalam. Cari tahu lebih banyak. Dengar lebih banyak. Baca lebih banyak. Lakukan lebih banyak apa yang firman bilang. Lebih dalam lagi. Dan lihat kehidupan saudara akan berhasil. Karena Christ is the wisdom of God. Yesuslah adalah hikmat bagi kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Pemain musik bisa maju. Saya berharap hari ini saudara belajar sesuatu. Dan bukan cuma belajar dan bukan cuma tahu. Tapi saudara lakukan. Buktikan. Buktikan. Saya yakin sekali kalau saudara kasih waktu lebih banyak lagi untuk hal rohani. Itu bukan waktu yang sia-sia. Saudara buktikan itu. Karena itu saya undang saudara, kalau nggak ada acara, nggak ada kegiatan, saudara bisa hadir lagi di ibadah keempat. Geraha 4. Saya akan bagikan tentang what you need to know about the end times. Apa yang saudara perlu tahu tentang akhir zaman. Kita hari ini hidup di akhir zaman. Nanti ibadah keempat, apa sih yang kita sedang tunggu? Kita akan lihat itu. Aku punya Tuhan yang besar. Saya undang kita bangkit berdiri. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kau yang percaya, mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Yang percaya berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Sebentar umat-Mu akan memberi persembahan, kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali, bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita menyaksikan info gereja berikut ini. Gereja adalah rumah Tuhan, tempat kita berkumpul, beribadah, dan merasakan hadirat-Nya. Melalui program charity Peduli Rumah Tuhan, Gereja YHS terus bergerak dan menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Terima kasih YHS di GTB Talenta. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada YHS Charity telah mensupport kami dalam pembangunan panti jompo yang ada di Wagin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Dukung dengan doa, tenaga, atau donasi. Bersama kita bisa membuat perubahan. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan dari jemaat. Mari terus peduli dan melayani. Darah-Mu sucikan, bebaskan semua dosaku, Yesus. Bilur-Mu sembuhkan, pulihkan, Engkau berkuasa. Ku mau menyembah-Mu, sucikan, bebaskan semua dosaku, Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya, sama-sama kita menutup ibadah kita dalam penuh sukacita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita pakai berdiri Bapak Ibu Saudara, come on. Sama-sama kita katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia.
memuji-mu Tuhan pagi hari ini. Kau Tuhan kami yang hidup. Yeay. Sama-sama kita katakan, serukan namanya Yesus Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Dalam namanya dia luar biasa. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Siapa lompat bagi Tuhan? Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus kau berkuasa. Amin. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.